Shalom saudara-saudara sekalian. Terima kasih Bapak Ibu sudah mau meluangkan waktu, memberikan yang terbaik untuk kita bisa sama-sama belajar lebih lagi tentang apa yang hendak Tuhan nyatakan di dalam setiap firman Tuhan pasal demi pasal. Tentunya merupakan sebuah harta yang nanti kita akan lihat betapa berharganya firman Tuhan yang senantiasa bukan cuman kita sekedar baca, tetapi kita bisa renungkan dan terapkan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, di dalam Bible Study ini kita belajar apa yang hendak Tuhan nyatakan, latar belakang apa yang ada di dalam setiap pasal-pasal yang bisa kita pelajari. Kalau secara personal kita biasa cuman sekedar baca, tapi di dalam Bible Study ini kita coba mengupas lebih dalam lagi. Apa yang sedang Tuhan mau nyatakan? Apa yang sedang dialami oleh setiap tokoh-tokoh yang Tuhan nyatakan di dalam pembelajaran lewat Bible Study ini? Mari saudara-saudara, sebelum kita masuk di dalam apa yang hendak Tuhan nyatakan, kita mau siapkan hati kita mau siapkan hidup kita untuk bisa lebih lagi ditanami setiap benih-benih firman Tuhan sehingga bisa tumbuh subur, bertumbuh di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Mari Tuhan berbicaralah. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan.
jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Ku kan melihat Dia jadikan semua. Haleluya. Selalu jawab doa kami, setia selalu sama kami. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah.
Benar Allah, hanya Engkau yang layak untuk kami sembah, yang layak untuk kami tinggikan di atas segalanya yang ada di dalam kehidupan kami. Izinkan kami mendekat dan melekat kepadamu ya Tuhan, supaya apa yang kami lakukan serupa dan segambar dengan apa yang Kau kehendaki Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam, kami mau belajar bagaimana Tuhan membentuk orang-orang yang Kau pilih. Tuhan memakai orang-orang yang Kau sertai, supaya kami juga bisa belajar Tuhan. Apa yang salah dari kehidupan mereka, kami menghindarinya. Dan apa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, kami bisa pelajari dan kami bisa terapkan di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Kau yang menyinari setiap hati kami, supaya kami bisa menjadi murid yang baik, supaya kami bisa melakukan segala sesuatu yang kami dapat hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Senang sekali hari ini berjumpa kembali dalam Bible Study. Kita melanjutkan dari 2 Tawarikh 19. Kalau kemarin kita ada di 2 Tawarikh 18, kita melihat bagaimana persekutuan atau persekongkolan Raja Yosafat yang tidak dikenan oleh Tuhan. Hari ini kita mau melihat bagaimana Tuhan itu sebenarnya membentengi setiap orang-orang pilihannya. Tuhan menyertai, Tuhan bahkan memberikan hikmat buat setiap orang-orang yang mau dipakainya. Nah saudara-saudara, setiap ayat yang kita baca hari ini kiranya bisa menjadi rema di dalam kehidupan kita. Bahwa apa yang Tuhan nyatakan, apa yang Tuhan taruhkan, ada sebuah message yang mungkin akan muncul dalam kehidupan kita, mengingatkan kita ketika kita ada di dalam sebuah problem, ketika kita ada di dalam sebuah permasalahan, dan kita ingat apa yang Tuhan nyatakan. Jadi nggak ada yang sia-sia saudara-saudara saat kita mau belajar tentang apa yang menjadi wahyu Tuhan melalui setiap ayat di dalam pembacaan firman ini. Mari kita mulai di dalam 2 Tawarikh 19. Judul perikopnya adalah Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Jadi pelihat ini bisa diartikan sebagai nabi, orang yang memiliki kepekaan, orang yang dipakai Tuhan untuk bisa melihat sesuatu yang mungkin orang biasa nggak melihatnya, dan kemudian dia menjadi penyampai, penyambung lidah Allah buat setiap orang-orang yang Tuhan pakai. Nah kita baca di ayat yang pertama, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Kalau kemarin kita baca bahwa Yosafat ini hampir mati saudara-saudara di medan pertempuran. Cuman karena dia melakukan kesalahan dalam hidupnya sehingga dia hampir celaka. Nah ini dia sudah pulang dengan selamat. Ketika itu Yehu bin Hanani, pelihat itu, pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka dengan engkau. Namun masih terdapat hal-hal baik padamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun. Jadi seorang pelihat, seorang nabinya Tuhan menegur seorang raja ketika raja telah melakukan sebuah kesalahan dan dia sendiri juga melihat bagaimana raja ini bisa diselamatkan. Dan Yehu bin Hanani ini adalah seorang nabi yang pernah ada di kitab sebelumnya, yaitu di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 1 ketika dia mengutuki Baesa. Jadi tipikalnya seorang pelihat, seorang nabi itu biasanya keras saudara-saudara. Nah di sini Yehu bin Hanani ini menegur rajanya. Apakah benar sikapmu yang bersahabat dengan orang yang membenci Allah?
Ini nabi kedua yang ada di dalam kasus ini. Kalau kemarin kita bahas tentang Nabi Mika, hari ini seorang nabi lagi yang mengingatkan dia bahwa Allah membenci persekutuan, persekongkolan atau persahabatan dengan orang-orang yang bukan daripada Tuhan, orang-orang yang membenci Allah. Nah, karena itu Allah mendatangkan murka, tapi Yosafat diselamatkan. Karena dia berseru kepada Allah, karena ada hal-hal yang dilakukan oleh Yosafat dan itu berkenan kepada Allah. Dikatakan di ayat ini bahwa dia menyingkirkan tiang-tiang berhala dari negeri sehingga Tuhan berkenan. Dan bagaimana Yosafat dengan tekun mencari Allah. Nah, di situ nilai lebih. Kita tahu mengapa Yosafat masih digunakan oleh Allah, masih bisa dipakai oleh Allah sekalipun dia sudah melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Di ayat yang selanjutnya, dengan perikop yang baru, yaitu Yosafat mengangkat hakim-hakim. Ini ketika Yosafat sudah lempeng hidupnya. Kalau kemarin habis melakukan dosa, hari ini dia mulai lurus, saudara-saudara. Sehingga dia berusaha mengatur kembali kerajaannya. Di ayat yang keempat kita baca, Yosafat diam di Yerusalem. Ia mengadakan kunjungan pula ke daerah-daerah dari Beersheba sampai ke pegunungan Efraim. Sambil menyuruh rakyat berbalik kepada Tuhan, Allah nenek moyang mereka. Ia mengangkat juga hakim-hakim di seluruh negeri, yakni di semua kota yang berkubu di Yehuda, di tiap-tiap kota. Berpesanlah ia kepada hakim-hakim yang ditunjuk itu, pertimbangkanlah apa yang kamu buat, karena bukanlah untuk manusia kamu memutuskan hukum, melainkan untuk Tuhan yang ada beserta kamu bila kamu memutuskan hukum. Sebab itu kiranya kamu diliputi oleh rasa takut kepada Tuhan. Bertindaklah dengan seksama, karena berlaku curang, memihak ataupun menerima suap tidak ada pada Tuhan Allah kita. Nah, ketika dia sudah merasakan murka Allah, dia tahu bahwa Tuhan masih mau memakai dia. Sehingga dia mulai bekerja lebih lagi untuk bisa membuat kerajaannya semakin kokoh. Dia sudah menyadari kesalahannya. Dia mau kembali menata hidupnya. Segala yang benar yang pernah dia lakukan sebelumnya. Nah, salah satunya yang pertama tadi, dia keliling ke bagian daerah-daerah di kerajaannya. Kemudian dia mengingatkan rakyatnya, ayo bertobat. Berbalik kepada Tuhan. Karena ketika kita sadar atas dosa-dosa yang kita perbuat, ketika kita akhirnya mengalami suatu permasalahan yang besar, yang boleh disebut sebagai upah dosa yang kita lakukan, dan bagaimana dia melihat Tuhan menyelamatkan hidupnya, sehingga dia juga ingin menyelamatkan orang lain. Dia mengingatkan rakyatnya untuk ayo kita berbalik, kita bertobat. Jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, selain itu yang kedua, Raja Yosafat ini juga mengangkat hakim-hakim di antara mereka. Hakim-hakim ini diangkat untuk mengadakan pembaharuan dalam sistem peradilan, di mana Yosafat sedang mendirikan semacam pengadilan tinggi di Yerusalem. Jadi di mana mengadili orang-orang yang terkena masalah. Dan dia berpesan kepada orang-orang yang dipilih oleh raja ini, bahwa mereka harus mengatur segala sesuatunya, memutuskan dengan tepat. Karena Yosafat menginginkan mereka untuk bisa hidup benar dan melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan. Nah, perhatikan saudara-saudara. Pada masa perjanjian lama pun juga ada yang namanya praktik suap menyuap. Nah, keadaan ini yang diprotes oleh para nabi-nabi pada zaman itu. Nah, di sini Yosafat mengingatkan buat setiap orang-orang yang dia tunjuk untuk duduk di dalam kursi hakim-hakim. Dia ingin kerajaannya ini memiliki sebuah keadilan buat setiap orang-orang yang mungkin menyimpang, mungkin mengalami masalah. Bagaimana hal itu ditetapkan untuk bisa diselesaikan melalui peradilan yang dibuat oleh
Raja Yosafat. Nah, di ayat yang selanjutnya kita baca, saudara-saudara. Juga di Yerusalem, Yosafat mengangkat beberapa orang dari antara orang Lewi. Jadi ada orang-orang Lewi, para imam yang dipakai oleh dia. Dari antara para imam dan dari antara kepala puak Israel untuk memberi keputusan dalam hukum Tuhan dan dalam perselisihan. Mereka berkedudukan di Yerusalem. Ia memerintahkan mereka, kamu harus bertindak dengan takut akan Tuhan, dengan setia dan dengan tulus hati. Demikian. Dalam setiap perkara yang disampaikan kepada kamu oleh rekan-rekanmu yang tinggal di kota-kota, yakni perkara-perkara mengenai penumpahan darah, atau mengenai hukum, perintah, ketetapan-ketetapan, dan peraturan-peraturan, hendaklah kamu memperingatkan mereka, supaya mereka jangan bersalah terhadap Tuhan. Jadi ada yang harus mereka lakukan supaya mereka berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga murkanya menimpa kamu dan rekanmu. Hendaklah kamu berbuat demikian dan kamu tidak akan bersalah. Dengan ini imam kepala Amaria diangkat sebagai ketuamu dalam segala perkara ketuhanan. Dan Sebaja bin Ismail, pemuka kaum Yehuda, dalam segala perkara kerajaan. Sedang orang Lewi akan melayani kamu sebagai pengatur. Bertindaklah dengan tegas, kiranya Tuhan menyertai orang yang tulus ikhlas. Yosafat ini mengangkat beberapa imam yang biasanya membantu menyelesaikan urusan kerajaannya di bidang ekonomi dan politik. Kali ini diminta Yosafat untuk mengurus hal baru. Dan sistem peradilannya itu didasarkan atas apa, saudara-saudara? Atas perintah Allah. Di mana semua orang itu tidak ada yang dispesialkan. Semua orang dalam peradilan ini diperlakukan sama tanpa memperhitungkan kedudukannya. Nah, adil itu artinya menerima hukum yang sama. Walaupun mungkin dia adalah orang kaya atau orang terpandang, tapi nggak ada pengecualian. Adil karena akan menerima hukuman yang sesuai dengan apa yang diperbuatnya. Nah, kalau di dalam Alkitab kita belajar tentang keadilan, biasanya berhubungan dengan hukum Taurat. Hukum yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel untuk melindungi dan menyejahterakan mereka. Apa yang Allah inginkan dari hal ini? Lebih dari sekedar mematuhi hukum sebenarnya, saudara-saudara. Yang Allah inginkan adalah keadilan, terutama mereka bisa melakukan apa yang benar dalam semua relasi, dalam semua hubungannya antara yang satu dengan yang lain. Di mana keadilan dari Allah ini mengalir dari kasih Allah kepada manusia. Nah, Allah menghendaki keadilan itu juga berlaku untuk semua ciptaannya tanpa pandang bulu. Dan Allah mengambil contoh bangsa Israel dan merepresentasikannya di dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka bisa belajar, kita bisa belajar apa sebenarnya yang Allah kehendaki di dalam keadilan tersebut. Hukum yang sudah Tuhan tetapkan itu untuk supaya kita melakukan apa? Kita diminta untuk melakukan keadilan, melakukan apa yang benar. Kita bisa melakukannya kepada orang-orang yang Tuhan taruh di dalam kehidupan kita. Nah, demikian dari kitab yang singkat di 2 Tawarikh 19 ini, saudara-saudara. Dari tadinya Yosafat melakukan sesuatu yang membuat murka Allah, dia dipulihkan, dia bertobat, dia kembali ke bangsanya, dia recovery, saudara-saudara. Ketika dia juga mendapat teguran dari hamba Tuhan yang ada di zamannya waktu itu. Dia tahu kesalahannya dan kemudian dia berbalik. Dia melakukan segala sesuatu yang tadinya dia lakukan dengan benar. Dia datang ke hadapan Tuhan kembali. Bahkan dia mengajak setiap rakyatnya untuk ikut
bertobat, ikut berbalik pada jalan-jalannya Tuhan. Kemudian dia mulai mengatur kerajaannya untuk bisa menjadi kerajaan yang lebih kokoh lagi. Nah saudara-saudara, dari apa yang kita pelajari hari ini, kita tahu saat kita kembali, saat kita menerima kembali kebaikan Tuhan, ingat orang-orang yang ada di sekitar kita. Mereka juga perlu diselamatkan. Mereka juga perlu pertolongan Tuhan. Mari kita bangun hubungan relasi tersebut. Kita ini adalah orang-orang yang sudah dipilih dan dipakai Tuhan. Kalau saudara-saudara hari ini ada di depan gadget saudara atau laptop saudara untuk menyaksikan program Bible Study ini, yuk kita mulai share kepada orang lain apa yang kita dapat. Hal yang mungkin tadinya nggak kita mengerti, tetapi hari ini kita dapati bahwa Allah itu adalah adil. Bagaimana kita bisa menyampaikan itu kepada orang-orang di sekitar kita, bahwa Allah sedang memberikan sebuah contoh melalui bangsa Israel, supaya kita belajar dari apa yang bangsa Israel ini pernah berbuat. Dari situ saudara-saudara, saya yakin dan percaya, dari apa yang kita lakukan, semakin banyak orang yang mengenal Tuhan, semakin banyak orang yang mengetahui bagaimana bisa hidup di dalam kebenarannya Tuhan. Untuk itu saudara-saudara, mari kita tundukkan hati kita. Kita mau mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh menikmati kebaikan-Mu, kalau kami boleh ya Tuhan bukan hanya mengenal Engkau, tetapi kami boleh mengalami Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan, dari Raja Yosafat Tuhan, saat dia kembali, saat kehidupannya dipulihkan, dia menyelamatkan orang lain. Siapakah kami ini Tuhan? Kami juga rindu bisa menjadi saluran berkat-Mu, di mana kami juga bisa menyelamatkan jiwa-jiwa yang ada di sekeliling kami. Supaya kami tidak hanya membaca firman Tuhan sebagai pengetahuan, tetapi kami bisa melakukannya, kami bisa mengajarkannya kepada anak keturunan kami, kepada orang-orang yang ada di sekitar kami. Supaya nama-Mu dipermuliakan melalui kehidupan kami. Kami mengucap syukur kalau kami boleh melewati ini semua ya Bapa. Dan kiranya ini semua menyenangkan hati-Mu. Kami serahkan lebih lagi Tuhan kehidupan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap yang percaya katakan amin. Terima kasih saudara-saudara sudah menyaksikan Bible Study hari ini. Dan saya yakin percaya bahwa kita semua pasti diberkati. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Amin.